saja gitu ya, hanya TKW yang nggak pernah lockdown ya. Oke guys, udah 3 minggu ya, dari setelah Imlek, 3 minggu setelah Imlek Pak Bos dan Bu Bos saya itu nggak kerja. Kalau Pak Bos saya juga mungkin presidennya, kalau gue sih nggak ada presidennya apa ya, perdana menterinya pun juga kewalahan, mungkin juga udah bingung caranya gitu ya. Sebenarnya itu mudah banget ya, kalau negara ini, Hong Kong ini mau berdamai kayak negara-negara lainnya, sebenarnya selesai. Kalau masalah orang meninggal itu menurut saya emang mungkin udah takdirnya meninggal hari ini juga, hari itu juga. Tapi nggak tahu ya, kalau selama belum berdamai itu nanti flu sedikit langsung dibilang positif, batuk, masuk angin, aduh. Dan Hongkong ini ya, sampai semua itu panik buying, maksudnya itu semua orang itu jadi belanja ugal-ugalan pangan. Selain itu juga obat-obatan, sampai kayak supermarket. Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, mau kepo nggak? Misalnya sebenarnya kalau TKW itu kalau libur bawaannya apa aja? Oke guys, kalau Hong Kong itu negara mahal ya. Hong Kong itu negara mahal, dan pasti setiap libur saya bawa sarapan sendiri gitu ya. Nah ini biasanya kalau nggak bawa mie goreng, kadang roti gitu ya. Pokoknya yang simple gitu, yang simpel bisa saya makan. Soalnya di sini tuh mahal banget ya guys ya. Saya beli kopi di sini tuh kan nggak ada angkringan gitu ya, nggak ada angkringan. Kopi yang segelas gini itu biasanya itu sampai $30. Nah sedangkan bakso harganya juga $30. Nah masa saya seharusnya $30 itu dapat bakso, ngapain harus beli kopi kayak Starbucks, kayak McDonald itu mahal ya. Kalau ini cuma $7, ini murah ya guys ya. Dan minum dulu. Nah saya biasanya juga bawa termos ya, ya pokoknya cuma bawa sarapan. Soalnya saya tuh orangnya makannya nggak banyak ya. Kalau kadang ada orang yang makannya itu banyak, kayak Sundari itu makannya banyak itu ya. Kalau saya misalnya libur kadang beli nasi siang saja udah oke. Banyak makan sekali, nanti kalau sore atau malam itu saya nggak makan lagi, nggak apa-apa, paling ya cemilan gitu, oke, nggak apa-apa. Jadinya kalau saya bersama Sundari itu mungkin juga udah ibu-ibu ya, misalnya pagi sarapan nasi, siang nasi, malam juga nasi, aduh jadi 3 kali nasi terus. Kalau saya nggak bisa ya, nggak tahu gitu ya orang kan sendiri ya. Selain itu juga saya itu bawa make up gitu ya, pasti make up ya guys ya, make up. Terus kan kalau saya kan pakai gamis gitu ya, gamis rok panjang itu ya. Kalau gamis rok panjang itu kan cuma tinggal wudhu, kita sholat gitu aja nggak apa-apa. Kecuali kalau kamu pakai jeans, pakai kaos, terus pakai jilbab, itu harus tetap pakai mukena. Karena kalau gamis kan juga kayak mukena kan, baju kurung ini kayak mukena. Jadi yang penting kamu wudhu, nggak usah pakai mukena, nggak apa-apa gitu ya. Kadang juga kalau saya ya paling misalnya kalau sholat nggak perlu bawa mukena ya, kecuali kalau di masjid saya misalnya saya hari ini libur mau ke masjid gitu ya, saya bawa mukena sendiri. Soalnya saya nggak suka pakai mukena masjid, ya nggak tahu ya kalau yang lainnya. Soalnya mukena masjid itu juga ini ya, kayak misalnya kan orang itu kan kadang bau badan apa itu langsung mutah gitu ya guys ya. Kalau saya ke masjid pasti saya bawa mukena sendiri. Walaupun mungkin sebenarnya pakai gamis itu bisa, tapi kalau ke masjid pasti saya bawa mukena, karena teman-teman saya bawa mukena, jadi saya itu saya juga nggak enak pakai mukena juga. Tapi kalau saya pakai mukena di masjid itu nggak suka, yang kan emang di masjid itu disediain ini ada mukena, tapi saya nggak suka. Nah make up pasti ya, dan saya kalau make up itu di luar ya, saya nggak pernah di rumah majikan make up itu nggak bisa, karena repot ya, apalagi anak saya itu unyil itu dibikin ribet gitu ya. Dan pasti ATM dan uang itu pasti, yang penting make up itu pasti ya. Nah paling itu aja. Terus saya kalau jajan juga yang nggak mahal-mahal, saya nggak tiap minggu itu jajan di restoran, itu nggak, cukup bakso $25 gitu ya. Kadang kalau pengen mie ayam ya mie ayam. Kalau saya nggak pernah beli kayak misalnya nasi bungkus itu ya. Kalau menurut saya itu nasi bungkus itu apa ya, cuma banyak nasinya, sayurnya sedikit-sedikit, dan kadang sayurannya itu nggak enak.
Dan di toko Indonesia sini tuh ada rendang gitu murah banget ya, rendang $30 ya, kecil gitu tapi enak. Itu saya suka, kadang saya beli itu sama orek tempenya itu enak. Nah kalau nasi bungkus yang udah bungkusan itu biasanya tuh 30 ya, ya tapi kan sayurnya sedikit-sedikit dan kadang sayurnya tuh udah basi. Kalau misalnya kadang mereka kan bungkusnya siang gitu ya, pagi. Nah siang kadang saya makanya nggak suka gitu ya, yang udah dibungkus begitu nggak suka. Dan ada juga yang sudah ada juga yang langsung, misalnya beli ayam geprek pecel gitu langsung dibuatin ada. Tapi menurut saya yang ayam geprek di daerah saya ini nggak enak gitu ya. Jadi saya goreng sendiri emang nggak enak sih, apalagi terlalu pedas. Jadi kan kalau emang menurut saya nggak enak ya, jadi beli pun nggak kemakan gitu kan, sayang gitu. Cuma yang enak di Songso ini menurut saya cuma baksonya itu murah dan enak, dan itu bakso dari Indonesia katanya aja, tapi emang enak gitu ya, enak dan murah itu ya standar. Kalau saya harus beli bakso $50 ya sorry lah, pemborosan gitu ya. Guys, lah ini tas saya tuh nggak pernah ganti-ganti ya. Ini tas buat libur ya. Saya punya banyak tas, tapi saya libur selalunya pakai ini ya. Karena selain banyak tempatnya dan pokoknya saya suka ya. Walaupun ada yang ngomong ini tas nenek bobo, saya cuek aja. Nah yang pasti saya bawa kalau sekarang era pandemi gitu ya, pasti ini ya, tempat masker ya. Ini tempat masker begini ya. Kalau maskernya saya tutup, saya buka. Nah terus tinggal dilipat ditaruh sini ya guys. Nah ini kalau di restoran di mana-mana, maksudnya kan kamu tinggal taruh sini terus ditutup. Nah ini tempat masker era pandemi. Terus power bank ya, pasti power bank. Karena zaman sekarang kalau nggak power bank kan akan coto ya, power bank. Buat saya kalau libur saya selalu bawa power bank 2 ya, karena kalau pinjam-pinjam itu nggak asik. Gak enak juga kan pinjam-pinjaman, orang pasti juga semua butuh. Walaupun kadang ada teman yang pinjam power bank saya, ya udah lah saya gimana ya. Nah terus make up ya, saya make up pasti bawa situ, bawa make up, bawa sisir, bawa lipstick. Nah semua dalam satu tas ya, semua dalam satu tas ini. Make up pasti saya bawa dan juga tisu ya, tisu pasti juga bawa, alkohol juga bawa ya. Ini di dalam tas saya. Ini make upnya di sini, make up, sisir, lipstick ini di sini ya. Nah terus ATM pasti bawa ya guys ya, ATM Patatung pasti harus bawa ya. Nah kalau Patatung ATM-nya di sini. Nah inilah beberapa ya emang. Nah di sini kalau ini make upnya, ini juga make up bedak juga yang bedak juga make up ya guys. Saya makanya Wardah ya. Nah terus ATM bank bawa, dan angpau itu pasti saya bawa, karena misalnya saya mau ngasih teman, karena misalnya teman ulang tahun atau pijet gitu, saya ngasihnya ke tukang pijet gitu, ngasihnya pakai kertas angpau gitu ya. ATM pasti bawa ya. Nah paling cuma itu aja, bawa air sendiri. Kadang kalau saya pengen bawa nasi sendiri gitu ya, cuma beli lauknya. Karena guys kalau di Hongkong ini kalian terlalu boros, terlalu mengandalkan tiap libur jajan. Saya pokoknya libur nggak mau berat, nggak mau bawa tas berat-berat, nggak mau make up, nggak mau bawa termos sendiri gitu, yang termos kecil itulah ya, botol-botol kecil itu. Nggak, ya udah kamu nggak apa-apa kalau kamu uangnya kuat nggak apa-apa. Misalnya kamu tiap libur itu $100, itu hanya untuk makan, belum kalau kamu kemana-mana $200 itu setara dengan 300.000 lah ya, 400.000 itu sekali libur. Nah minggu itu 4 kali. Misalnya memangnya kamu 2 juta hanya untuk libur doang, itu kan sayang. Makanya mending nggak apa-apa libur itu berat sedikit nggak apa-apa ya, bawa makanan, bawa nasi, bawa jajan nggak apa-apa. Mending kamu itu jangan terlalu sering jajan terus ya, atau beli snack yang banyak sekali. Nanti ini untuk setiap libur saya bawa gitu ya, tapi ya jangan terlalu over gitu. Nah memang harus seperti itu ya, soalnya kalau kamu tiap minggu jajan terus bener-bener boros loh guys ya.
Saya juga shopping baju gitu jangan terlalu sering, ya intinya jangan terlalu sering paket. Kalau orang yang sering paket itu aduh itu benar-benar pemborosan ya. Beli apa itu, beli celana dalam dari sini lah yang merek ini, yang beli kaos lah, aduh kaos di Indonesia udah banyak kan yang merek-merek. Semua yang di Indonesia itu kayak misalnya kayak baju, gamis, kaos itu banyak lah di Indonesia. Jadi nggak usah terlalu apa di Hongkong ini kamu kaulan gitu ya, kilaf. Terlalu sering shopping itu salah. Oke guys, bagaimana sih keadaan lockdown di Hongkong gitu ya? Sebenarnya sih saya sudah nggak peduli ya dengan masalah ini, itu sudah sangat nggak peduli. Tapi gimana ya, sedangkan ini digencarkan seperti itu. Nah emang sebagian toko-toko banyak yang tutup. Toko-toko itu cuma kalau apa ya, kalau Hongkong lockdown itu ya nggak pernah lockdown. Ya nggak pernah lockdown itu hanya penjual-penjual di pasar sama penjual-penjual di pasar, toko Indonesia, dan juga ya pokoknya supermarket itulah nggak mungkin lockdown. Jadi kalian itu nggak perlu panik. Yang lockdown itu kebanyakan pegawai pemerintah kan, dari yang atasan kan ngomong-ngomong lah, biasanya kayak imigrasi, sekolahan itu masih sekolah itu masih online. Nah cuma itu yang lockdown. Terus orang ini katanya emang nggak apa, karena panik mungkin ya, panik nggak boleh keluar, nanti kalau keluar virusnya lagi ini, mungkin kepala pemerintah Hongkong juga bingung cara mengatasinya gitu ya. Udah vaksin semua kok malah semakin banyak yang meninggal ya. Saya juga nggak tahu masalah itu gitu ya. Tapi emang dampaknya itu menyebalkan gitu ya, menyebalkan. Tiket udah beli di cancel gitu loh. Ini sangat-sangat menyebalkan sekali. Oke guys, Hongkong itu juga banyak sekali TKW yang terkena gitu ya. Katanya, saya sih nggak tahu gitu. Katanya ya makanya gini ya, kita di sini itu selain jaga diri juga harus makanan, jaga kebersihan itu utama ya. Mandi itu pasti. Terus kalau jajan, terus hindari dulu berkumpul lebih dari 2 orang. Itu pasti kamu akan aman kalau kalian seperti itu. Nanti daripada gini ya, kalau TKW disuruh nggak libur, saya nggak bisa. Stres guys, seminggu aja. Ini seminggu saya nggak libur, ini baru hari ini liburnya. Kan tiap minggu saya pasti libur, dan kalau saya disuruh nggak libur saya nggak bisa. Ini apa ya, ngomong COVID sama Omicron ini terlalu, menurut saya Hongkong itu terlalu dibesar-besarkan gitu. Sebenarnya itu sudah biasa, tapi yang mati ya, kalau mikir orang yang mati katanya banyak, katanya ya kalau orang meninggal mah tiap hari ada ya guys ya, tiap hari. Bukan, jangan disangkut pautkan karena meninggal karena COVID, karena Omicron ya. Pokoknya Hongkong panik semua membeli bahan pangan, semua membeli obat-obatan, semua membeli kayak tisu, kayak peralatan bersih rumah, kayak apa itu, untuk bersih rumah lah, untuk cleaning. Kayak saya tuh pulang libur, pak bos saya tuh sedang apa itu cuka. Air cuka itu direbus sampai mendidih, yuk asapnya itu sampai memenuhi ruangan itu, katanya untuk steril. Gila banget. Cuka apa itu ya, cuka arak putih Cina itulah, yang botolan itu direbus terus katanya steril, untuk steril ruangan. Aduh gila, sampai nanti membuang sampah pun disuruh pakai masker. Membuang sampah di apartemen kan, misalnya tiap malam saya harus buang sampah itu harus pakai masker. Aduh kan gila banget gitu ya guys ya. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jujur saja gitu ya, hanya TKW yang nggak pernah lockdown ya. Oke guys, udah 3 minggu ya, dari setelah Imlek, 3 minggu setelah Imlek, Pak Bos dan Bu Bos saya itu nggak kerja. Kalau Pak Bos saya baru seminggu kerja, berarti Pak Bos saya itu libur udah lockdown itu 2 minggu. Kalau Bu Bos saya udah 3 minggu.
Aduh, puyeng ini guys ya. Nah mungkin kalau yang jaga lansia, jaga nenek, jaga kakek, itu mungkin udah terbiasa ya, udah terbiasa di rumah menjaga nenek gitu ya. Nah kalau saya kan menjaga anak sekolah, maksudnya anak gitu ya, anak itu masih sekolah. Nah jadi kan saya tuh stres banget, bener-bener stres ya, sampai bubu saya itu lockdown 3 minggu. Dia ngomongnya saya nggak boleh keluar rumah, saya nggak boleh kemana-mana, nggak boleh pergi yang jauh-jauh. Oke lah, kalau libur saya juga nggak mungkin lah saya libur pergi jauh-jauh, takutnya mereka saya kena virus. Nah terus dia ngomong saya nggak boleh keluar. Nah oke guys, 1 minggu ini saya nggak pernah keluar. Bubu saya yang pasar, bubu saya yang montang-manting ke sana sendiri. Jadi saya itu nggak disuruh ke pasar, saya itu nggak disuruh belanja. Aduh guys, saya itu tambah puyeng banget guys. Sedang ini ya, bubu saya itu kalau menyuruh masak nggak beli bumbunya. Misalnya cuma beli chicken wing, cuma beli ayam, cuma ayam dok. Dia bilang ini dimasak ya. Nah kalau kamu ada ayam terus nggak ada bumbunya, mau dimasak apa gitu ya. Kalau disuruh beli bumbu, nanti dia ngomongnya nggak tahu. Paling kalau dia beli kecap asin, ya udah saya masak ayam di kecap babi. Nah kalau babi ya apa sih, paling steam, paling ya di kecap gitu aja. Jadi saya itu juga nggak enjoy gini ya guys ya. Saya kan biasanya kalau setiap ke pasar, saya biasanya jajan gorengan gitu ya, atau jajan sayur Indonesia gitu ya. Nah 1 minggu itu aduh bener-bener lockdown banget, sampai saya tuh kopi habis, gula habis pas 1 minggu. Karena minggu kemarin itu saya mau belanja kopi, mau belanja gula pasir karena saya beli sendiri ya. Itu tuh saya udah berat banget belanja bulanan kemarin minggu, dan saya baru beli hari ini gitu ya. Nah untung kemarin itu hari Jumat itu habisnya, jadi saya 2 hari nggak ngopi 2 hari nggak ngopi, tapi masih ada teh celup gitu ya. Tapi bener ini ya, bener-bener stres ya guys. Aduh semoga nggak jadi lockdown, semoga nggak jadi. Soalnya ya kalau majikan sih enak ya guys, majikan kalian juga majikan saya apa lockdown ya, paling work at home, kerja di rumah, paling kan cuma di depan komputer gini. Kadang mereka cuma di depan komputer, cuma kayak absen doang, habis itu tidur lah, habis itu kemana, ke pasar kemana, udah nggak jadi, nggak kayak orang kerja beneran tiap hari. Paling buka komputer 1 jam udah, kayak guru-guru les, guru-guru sekolah online anak bos saya juga itu sekolah dari jam 9 sampai jam 12 siang gitu ya, berarti kan 3 jam. Nah itu kan paling setiap guru itu berapa menit, sekarang 30 menit, setengah jam, 1 jam, tiap guru juga segitu. Aduh kan, jadi kalau mereka sih enak. Nah kalau TKW mau lockdown nggak usah masak, emang boleh ya, langsung auto diamuk kan ya. Aduh guys, pokoknya kerja dalam kamera hidup, bener-bener kamera hidup, sampai saya puyeng sekali guys. Kan nggak tahu ya guys, besok majikan saya itu kerja atau enggak. Kalau misalnya mau 1 bulan full, bulan Maret ini, setelah Imlek ini, bulan Maret nggak kerja, aduh saya bener-bener geblak teman gitu ya. Saya bener-bener puyeng. Dan kayak katanya ini sekolah juga diliburkan, nggak tahu mulai besok atau besok masih sekolah, nggak tahu gitu ya. Kalau anak saya nggak sekolah itu anak saya tuh kan nakal, namanya anak-anak emang nakal ya. Tapi kan jadi saya itu nggak bisa bebas, maksudnya gini, nggak bisa kerja cepat kalau nggak ada orang. Saya kan otomatis kayak ngepel, kayak nyapu, kayak semua selesai cepat dan beres. Dan juga saya bisa bersih lainnya, bisa misalnya lap kaca atau cuci kipas angin, ini kan udah mau musim panas juga. Nah kalau saya dengan anak bos saya itu, untung cuma 1 ya, yang 1 belum pulang, yang 1 juga dari London nggak bisa pulang. Nggak tahu lah, ini Hongkong itu gila bener-bener, nggak tahu lah. Mungkin pemerintahnya juga udah stres, bingung juga ya, udah divaksin masih membludak katanya, yang meninggal banyak, yang di rumah sakit nggak dapat tempat tidur gitu, sampai di luar rumah sakit, nggak tahu ya.
kalau ini ya kerja saya mungkin kalau menjaga lansia enak ya, lansianya bisa disuruh nonton TV, kamu bersih-bersih, lansianya apa itu ya, pokoknya lansianya tidur, kamu bisa kerja gitu ya, tidur siang gitu ya, makanya kalau malam kan pasti kalian semua juga tidur lah ya. Nah kalau ini menjaga anak itu guys, saya tuh harus duduk di dekatnya dia, terus nanti kalau misalnya saya mau mengenai, saya mau ngepel ya, saya iya tapi baru 5 menit saya pergi, saya nggak duduk dengan dia, aduh semua udah berantakan guys, buku dibuang, iPad dibuang, aduh itu bikin saya stres gitu kan, pengen saya marahin juga anak seperti itu, nggak malah ngetawain saya, malah nggak mudeng gitu. Kalau semakin saya marah nanti malah semua, dia itu pernah juga mangkok sampai cangkir saya pun dipecahin ya, gara-gara ngamuk itu, dia kalau ngamuk semua dibuang gitu, aduh stres banget itu. Aduh, udah 3 tahun ini loh guys ya, gile banget dia itu, gila banget 3 tahun. Dan juga ini ya, kayak ada juga sih kasus yang kaitannya TKW itu terkena Omikron, terkena COVID, terus majikannya nggak tanggung jawab, dipecat sepihak, habis dipecat langsung dibuang ke agen gitu ya, maksudnya dibuang itu aja, nggak tanggung jawab, nggak dikasih uang gaji, nggak dikasih obat-obatan gitu kan, juga saya juga kasihan juga misalnya tadi. Nah emang TKW juga harus strong gitu guys, harus strong ya. Oke guys, jadi TKW harus strong ya, harus benar-benar strong, apalagi ini udah mau Ramadan juga, aduh sedih Ramadan di sini. Pokoknya kalian harus strong, libur tetap libur, tapi itu ya tetap mau nggak mau kalian jangan berkumpul lebih dari 2 orang, karena polisi itu banyak mata-mata, polisi itu punya intel gitu ya, polisi di sini gitu ya. Pokoknya walaupun mungkin apa ya, kalau di taman sengaja kamu bertiga aja langsung pasti ketahuan langsung didatangi polisi, langsung 10.000 loh guys, 10.000 Hongkong dolar itu 18 juta, itu sayang gitu ya. Kemarin itu banyak sekali di sentral, ya pokoknya saya yang lihatnya di sentral sih ya, saya dapat video dari teman saya, bener-bener ya itu anak-anak Filipina ya, kalau sentral tuh ya nekat atau apa ya, mereka duduk sengaja 4 orang ya, jelas lah mungkin pasti banyak orang yang melihat. Namanya polisi itu punya intel ya, punya mata-mata dimanapun pasti, apalagi kalau hari Minggu mereka akan didatangi polisi, mereka kan saling calling, oh di daerah ini nah itu lagi pada duduk, malah nekat ada yang tiduran itu ya biasa di tempat liburan itu biasa markas mereka gitu, langsung diusir. Nah kalau diusir nggak apa-apa ya, pergi ya, tempat ini di lockdown, tempat ini dikosongkan, nggak apa-apa kalau cuma disuruh pergi lah. Kalau misalnya mana KTP kalian masih 10.000, ini kamu 10.000 kamu denda, kamu bisa sidang ya. Kalau di sini kayak gitu ya, di sini tuh nggak boleh nembak gitu kayak di Indonesia gitu ya. Oh, Pak damai Pak, nggak bisa di sini. Kalau misalnya kamu udah ketangkap nggak pakai masker atau duduk lebih dari 2 orang gitu, langsung besok sidang, mana KTP kamu, dicatat nomor KTP-nya, nomor HP-nya, langsung harus sidang dan harus bayar 10.000, 18 juta. Aduh, ini sampai kapan juga ya kayak gini, saya juga udah stres sebenarnya guys. Aduh, peraturan, semakin banyak peraturan yang extend visa imigrasi ditutup, apalagi yang dari Indonesia pasti ini akan terlambat, benar-benar terlambat. Yang misalnya kalian dari Indonesia terus katanya udah dapat visanya gimana mau turun karena imigrasi tutup, apalagi penerbangan ditutup. Nggak tahu ya, semoga sekarang itu yang dari Indonesia susah ke Hongkongnya, karena juga harus booking hotel untuk karantina. Nah itu pun kalau misalnya calon majikan kamu yang dari Indonesia itu nggak mau bayar, ya kamu tetap bayar sendiri dengan potongan gaji. Mahal loh guys, karantina di Hongkong mahal ya. Karantina di Hongkong nggak gratis. Kalau di Indonesia kan gratis kalau khusus TKI TKW ya. Kalau di Hongkong nggak, harus bayar. Kalau majikan nggak mau bayar, ya berarti pakai potongan gaji kamu sendiri. Sekarang aduh pokoknya udah bener-bener nggak indah ya, bener-bener nggak indah. Tapi
TKW nggak bisa lockdown ya, TKW tetap kerja, tetap masak, aduh pokoknya capek ya. TKW itu capek, kalian harus kamu ketahui gitu ya, TKW itu capek, mereka nggak tahu capeknya kita kan di sini gitu ya. Waktu itu semoga ini ya, semoga sampai Maret oke lah. Kalau misalnya mau lockdown oke lah, terserah mau lockdown nggak apa-apa, tapi Maret ini semoga terakhir gitu ya, menurut saya Maret. Dan jadi kita bulan April udah damai dengan COVID inilah, bulan April damai. Dan misalnya kalau Hong Kong udah berdamai, kayaknya enak gitu ya, yang dari Indonesia bisa datang bebas, terus hapus karantina lah, menurut saya itu iyalah, hapus. Sebenarnya TKW yang kena dan yang sehat itu banyak yang sehat. Palingan itu ibaratnya 10 orang, yang sehat 1000 orang, yang sehat 100 orang. Jadi kan nggak pengaruh sebenarnya. Cuma beritanya selalu di blow up, digoreng. Puyeng, kayak misalnya lockdown. Emang kalau orang Hongkong emang semua panik semua beli obat, semua persediaan obat-obat. Ya pokoknya jaga kesehatan, intinya itu jaga jarak, taati aturan gitu ya, dan jangan terlalu bekerja over.